الحمد لله الذي جعل الناس خليفة في الأرض ليحكم بين الناس بالحق ونهى عن اتباع الهوى لأن اتباع الهوى يضل الناس عن سبيله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له من أمره يسرا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak Bapak dan saudaraku semua untuk terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hanya semata-mata anugerah, inayah dan karunia Allah saja kita sampai detik ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap iman Islam, dan semoga terus ihsan dan merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah dan kelak di hari akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak dan saudaraku yang dimuliakan Allah, kenikmatan yang terbesar bagi hidup kita adalah nikmat iman, nikmat Islam dan takwa sebagai bekal yang terbaik yang akan kita bawa sewaktu-waktu kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudaraku yang dimuliakan Allah, kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tujuannya hanya satu, untuk beribadah. Beribadah kepada Allah yang wujudnya kalau kita ringkas adalah ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh, atau ibadah ritual dan ibadah sosial. Dua-duanya harus berjalan secara seimbang. Sama halnya ilmu yang kita dapat dari kampus ini, dari kampus mana saja, dari pesantren, kalau kita tidak amalkan, para ulama kita mengibaratkan laksana lebah yang tak bermadu, laksana pohon yang tidak berbuah. Di sisi yang lain, Allah memberikan karakter atau tabiat kepada kita semua sebagai hamba, sebagai makhluk yang secara fisik diciptakan yang terbaik adalah sebagai khalifah. Kata khalifah berasal dari kata khalfun yang artinya belakang. Dimaksudkan dalam konteks ini adalah sebagai pengganti. Maka pada saat itu Abu Bakar ketika Rasul wafat adalah menjadi khalifatul Rasulillah, adalah penggantinya Rasulullah. Giliran sampai pada Umar bin Khattab, beliau disebut sebagai khalifati Rasulillah. Sampai pada Utsman bin Affan adalah khalifati Rasulullah, dan seterusnya. Dari itu kemudian muncul ini atas inisiatif Umar bin Khattab istilah Amirul Mukminin. Amir
dalam posisi ini sebagai maf'ul adalah orang yang diperintah untuk mengurusi urusannya orang-orang yang beriman. Karena itu di dalam ungkapan Arab disebut amirul qaumi wa khatimuhum. Pemimpin satu kaum pada hakikatnya adalah pelayan mereka. Di dalam satu riwayat Rasulullah menegaskan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu sekalian adalah seorang pemimpin. Pemimpin dalam hal ini disebut dengan ra'in, itu adalah penggembala. Dari kata ra'in inilah kemudian timbul kata rakyat yang diadopsi di dalam bahasa Indonesia adalah orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian dari si pengembala, dari si pemimpin itu. Rasulullah juga mengatakan pada kita dalam riwayat dari Mu'adz bin Jabal, bagaimana supaya kepemimpinan itu berjalan dengan sebaik-baiknya, maka beliau menegaskan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in, an umri fi ma afnahu, an jasadi fi ma ablahu, an ilmi fi ma amila bihi, wa an mali min aina iktasaba fi ma anfaqahu. Tidaklah akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba sehingga dia ditanya tentang 4 hal nanti di akhirat. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang jasanya untuk apa dirusakkan, tentang ilmunya untuk apa diamalkan, dan yang terpenting adalah tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan setelah ia dapatkan untuk apa dinafkahkan, untuk apa dibelanjakan. Masyaallah muslimin, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak merenungkan nasihat seorang sufi besar yang dikenal dengan nama Hasan Al-Basri, yang menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang disebut sebagai cucu Umar bin Khattab, yang ini dikenal sebagai khalifah yang kelima setelah Khulafaur Rasyidin. Di dalam nasihatnya melalui tulisan, Al-Basri menulis, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dunia adalah rumah persinggahan dan perpindahan, bukan rumah tinggal selamanya. Nabi Adam diturunkan ke dunia dari surga sebagai hukuman atasnya, maka berhati-hatilah. Sesungguhnya orang yang berhasrat kepada dunia pasti dia akan meninggalkannya. Orang yang kaya di dunia adalah orang yang miskin di akhirat. Penduduk dunia yang berbahagia adalah orang yang tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Orang yang berakal, cerdik dan cermat, dia melihat dunia ini akan menghinakan orang yang memuliakannya, mencerai-beraikan orang yang mengumpulkannya. Dunia layaknya racun, siapa yang tidak mengetahuinya maka dia akan meminumnya. Siapa yang tidak mengetahuinya akan berambisi kepadanya, padahal demi Allah itulah letak kebinasaannya. Wahai Amirul Mukminin, jadilah seperti orang yang tengah mengobati lukanya. Dia menahan pedih sesaat karena dia tidak ingin memikul penderitaan panjang. Bersabar di atas penderitaan dunia lebih ringan daripada memikul ujiannya. Orang yang cerdas adalah orang yang berhati-hati terhadap godaan dunia. Dunia ini laksana pengantin, seluruh mata melihat dan tertuju padanya. Hati mereka terjerat padanya, dan demi zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, adalah dunia laksana bunuh bagi siapa yang mengawininya. Wahai Amirul Mukminin, berhati-hatilah terhadap perangkap kebinasaannya. Waspadalah atas keburukannya. Kemakmurannya bersambung dengan kesengsaraan dan penderitaan. Kelanggengan membawa kepada kebinasaan dan kefanaan. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin bahwa angan-angannya palsu, harapannya batil, kejernihannya keruh,
kehidupannya adalah penderitaan. Orang yang meninggalkannya adalah orang yang dibimbing oleh taufik, dan orang yang berpadanya adalah celaka, lagi tenggelam. Wahai Amirul Mukminin, dunia adalah rumah hukuman. Siapa yang tidak berakal, dia akan mengumpulkannya. Siapa yang tidak berilmu, dia akan terkecoh. Sementara orang yang tegas lagi berakal adalah orang yang hidup dunia seperti orang yang mengobati sakitnya. Dia menahan diri dari pahitnya obat karena dia berharap akan kesembuhan. Dia takut kepada buruknya akibat perangkap dunia dan di akhirat kelak. Masyaallah muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Tentu nasihat ini bisa menjadi perhatian kita bersama, kita renungkan bersama, kita hayati bersama. Karena kesuksesan dan kebahagiaan akhirat hanya bisa kita siapkan ketika kita di dunia ini. Kalau kita hari ini menuntut ilmu, tentu karena kita ingin ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau kita bekerja bersusah payah bukan karena kita ingin menumpuk-numpuk harta dan kekayaan, akan tetapi kita menjemput rezeki Allah supaya kita punya bekal yang cukup untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan dapat membelanjakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam jalan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan dasar-dasar hidup kita dalam kehidupan keseharian kita mengikuti rambu-rambu yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua pada akhirnya adalah pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam lingkungan kita, di kampus, di sekolah, di masyarakat. Itu menjadi tanggung jawab kita semua, dan masing-masing student proporsinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqul takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla lam ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunna jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan dan keberkahan dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat, astaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wa ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wal najata minan wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrari aziz ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.
Allah yang atas nama Aqimus Sholat.